Ribuan demonstran Yaman turun ke jalan di ibu kota Sanaa setelah sholat Jumat untuk menyatakan dukungan mereka bagi warga Palestina di jalur Gaza saat perang Israel-Hamas hampir memasuki bulan ke-11. Pemberontak Houthi telah menyelenggarakan protes hampir setiap hari Jumat sejak dimulainya konflik. Mereka juga menargetkan lebih dari 80 kapal dengan rudal dan drone di Laut Merah. Dan perang tersebut dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Serangan balasan Israel telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina. Sementara itu, saudara, tentara Israel terus melanjutkan operasi militer di kamp pengungsi tepi barat Palestina. Operasi militer Israel meluas di tepi barat sejak sepekan terakhir. Para tentara menyisir gedung dan kamp pengungsi yang diduga menjadi basis milisi Palestina. Sementara terjadi ledakan di kamp pengungsi Jenin di tepi barat. Wilayah ini diduduki tentara Israel pada Kamis lalu. Kamp di Jenin dicurigai tentara Israel menjadi benteng milisi Palestina. Lebih dari 680 warga Palestina di tepi barat meninggal sejak perang Israel dan kelompok Hamas. Saudara, upaya Israel untuk menumpas apa yang disebut sebagai infrastruktur teroris tak hanya terbatas di jalur Gaza, tapi belakangan juga meluas ke tepi barat. Sedikitnya 20 orang telah tewas dan banyak infrastruktur setempat juga rusak. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. Pasukan pertahanan Israel IDF melancarkan operasi militer ke tepi barat yang merupakan serangannya terbesar selama lebih dari 2 dekade ke wilayah ini. Difokuskan di utara, termasuk kota Jenin dan Tulkarem. Pejabat Israel mengatakan yang disasar adalah pemimpin organisasi teroris. We discovered that in Jenin, in Ramallah, there is a serious military industry that actually produced for many years those it's not only missiles like you mentioned, it's also bombs, it's various of weapons, and I think this is our targets. Menurut analis dari Israel, setelah dipukul habis di Gaza, Hamas memang beralih ke tepi barat. In the Gaza Strip, where Hamas is almost totally dismantled, and Iran and the Hamas leadership abroad understand pretty well that they lost a very crucial and essential asset, which is part of the resistance axis or so-called resistance axis led by Iran. And they are trying to compensate for this loss by intensifying terror infrastructure in the West Bank, smuggling weapons and standard explosives and money from Syria and Lebanon and Iraq through Jordan, and then the Jordan Valley to the northern districts of the West Bank. Sebagian analis skeptis dengan pembenaran Israel terhadap serangannya. So if you recall, your viewers may recall, Israel claimed that Hamas had a command center in the largest hospital in Gaza, Shifa Hospital. When that was revealed to be false, Israel claimed that they found 2 AK-47s in the hospital next to the MRI machine. Sementara menurut warga Palestina, serangan di tepi barat juga merugikan warga sipil, terutama di kamp pengungsi Jenin. Untuk mencari bahan peledak, tentara Israel menggali banyak lubang di jalan serta memutus air dan listrik. Di saat perhatian dunia lebih banyak tertuju pada pertempuran di Gaza, sorotan juga mulai menguat ke operasi militer Israel di tepi barat. Menurut PBB, sejak meletusnya perang Israel-Hamas, lebih dari 680 warga Palestina meninggal dunia di tepi barat. Pada saat bersamaan, 22 warga sipil dan tentara Israel juga tewas di tepi barat. Analis menekankan perbedaan antara tepi barat dengan jalur Gaza. Keep in mind, the West Bank and Jenin are directly under Israeli occupation. Not a siege like you had in Gaza that was patrolled through drones and the Israeli Air Force and then maintained by this massive wall. You have a full spectrum matrix of occupation in the West Bank with daily and sometimes multiple times a day incursions by the Israelis into major Palestinian populations, including places like Jenin. Wartawan Palestina mencermati, banyak warga Palestina di tepi barat mempersenjatai diri
sejak meletusnya perang Israel-Hamas. Dan meluasnya serangan ke tepi barat saat ini meningkatkan kekhawatiran terjadinya eskalasi perang yang telah berlangsung hampir 11 bulan ini. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Seorang atlet Paralimpiade Palestina menjadi satu-satunya atlet yang didelegasikan negaranya untuk mengikuti Paralimpiade 2024 di Paris, Perancis. Ia tidak hanya mewakili negaranya untuk berajang di cabang tolak peluru putra, tapi juga memanfaatkan waktunya untuk menyuarakan nasib jutaan orang di Gaza yang masih terdampak perang. Fadi Aldeb adalah satu-satunya atlet disabilitas dari Palestina yang dikirim untuk mengikuti Paralimpiade 2024 di Paris, Perancis. Atlet berusia 40 tahun ini menggunakan kursi roda dan membawa bendera Palestina pada upacara pembukaan Paralimpiade. Ia menempati posisi terakhir dalam tolak peluru putra untuk atlet yang duduk dengan lemparan terbaik musim ini 8,81 meter. Dengan hasil tersebut, ia berhasil lolos lebih awal di Paralimpiade. Tidak hanya berajang di event ini, Aldeb juga merasa memikul tanggung jawab khusus untuk mewakili seluruh warga Palestina yang tinggal di Gaza, tepi barat, dan wilayah lainnya di Palestina. What we want to have the same human rights. I don't need to have green or blue eyes to have your respect. So respect me as my humanity as a Palestinian. So this is what I want. So when I'm present here, I'm not playing for myself. When the first second when I was in the Paris 2024, I'm here for 11 million. It's not for Fadi Deep or something else. I'm here for them. I'm speaking about them. I'm their voice. Even you are like disabled or non-disabled, so you want to have like opportunity to play outside. So everybody can like show, okay, this is like a Palestinian. So the people, they understand it's not just blood and war and killed. There is people in Palestine, they have hopes, they have dreams, they have goals. Selain berkompetisi dalam tolak peluru, ia juga merupakan pemain bola basket kursi roda profesional. Bagi Aldeb, ini adalah momen khusus baginya untuk menyuarakan 3 juta warga Gaza Palestina yang tinggal di tepi barat dan terus dibayangi bombardir militer Israel.